لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengetahui informasi yang pertama, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar yang akan melangsungkan informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ya, selamat petang Nola. Oke, baik. Dimas, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan setelah para jamaah haji ini melangsungkan puncak haji di Mekah, Arab Saudi, yang kita juga melakukan informasi bahwasanya masih banyak jamaah yang akhirnya terpencar bahkan terpisah dari rombongan dan sampai detik ini juga masih ada yang belum diketahui keberadaannya. Lalu bagaimana Dimas, mungkin bisa diceritakan atau diberikan informasi kepada kita semua di sini? Ya, Nola, memang betul kemarin itu puncak haji sudah selesai dilakukan dengan sukses. Dalam artian seluruh jemaah haji asal Indonesia sudah melakukan wukuf di Arafah secara keseluruhan, jadi tidak ada yang tertinggal. Begitu juga dengan proses selanjutnya yaitu bermalam atau mabit di Musdalifah, itu juga sudah dilakukan secara keseluruhan. Nah, memang saat ini fokusnya adalah melakukan lempar jumroh ya, jumroh akobah satu saja yang dilempar untuk hari ini. Nah, saat proses pelemparan ini karena memang seluruh jemaah haji dari seluruh dunia ada di satu tempat dan kita tahu bahwasannya jemaah haji kita itu tidak memiliki kecepatan yang sama dalam berjalan, sehingga ada yang berhasil bisa berjalan dengan cepat, ada yang tidak, lalu belum lagi diserobot oleh yang lainnya sehingga terpecah-pecah Nola. Nah, itulah yang memang menjadi hal awal bagaimana banyak jemaah haji kita ini yang terpisah dari rombongannya. Nah, saat ini petugas haji Indonesia sudah memiliki istilahnya itu MCR atau mobil tempat untuk berkumpul seperti itu, meskipun kita tidak bisa berkumpul dalam waktu yang lama karena akan diminta pindah oleh askar atau penjaga karena dianggap menghalangi jalan. Tapi paling enggak dengan cara kita berkumpul mengumpulkan itu, nanti kita bisa berkoordinasi Nola untuk melihat dari kartu yang mereka bawa, dia sebenarnya dari mana, lalu tendanya di mana, hotelnya di mana. Nanti kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Misalkan kita yang akan menghubungi ketua rombongannya supaya nanti dijemput. Seperti itu. Atau kalau misalkan dia kuat untuk berjalan, kita beritahu bagaimana jalannya dia menuju kemana supaya nanti dia bisa jalan sampai kembali ke hotelnya lagi. Oke, lalu terkait dengan puncak haji, masih puncak haji Dimas, dengan kondisi kesehatan para jemaah haji ini bagaimana Dimas pada saat kemarin melakukan lempar jumroh yang hari ini dilaksanakan dan puncak haji kemarin, apakah mereka semua bisa mengikutinya dengan sehat Dimas? Iya, untuk prosesnya sendiri, untuk yang bisa mengikuti memang bisa mengikuti semuanya, seluruh jemaah haji kita sebanyak 221.000 jemaah haji itu bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Tetapi memang akhirnya yang mengikuti safari wukuf misalkan awalnya hanya sekitar 80 jemaah haji saja yang lansia, resiko tinggi dan disabilitas yang diprediksi mengikuti pola safari wukuf. Tapi ternyata ada sekitar ada 3.000-an kalau nggak salah yang mendaftar untuk ikut safari wukuf. Namun kapasitasnya tidak memungkinkan sehingga hanya 500 jemaah haji saja yang akhirnya bisa menggunakan wukuf menggunakan bus. Ini terutama orang-orang yang sedang sakit seperti itu atau lansia atau misalkan yang sedang dirawat di rumah sakit dan dia di opnam. Itu akhirnya yang dibolehkan untuk mengikuti pakai safari wukuf Noah. Selebihnya berjalan dengan normal, berjalan dengan aman dan dilaporkan juga sampai ketika proses wukuf kemarin ada 2 jemaah haji kita yang meninggal dunia, tapi masih sampai saat ini belum diketahui siapa dan bagaimana, kenapa dia meninggal dunianya masih belum ada laporan lengkapnya, Lola. Oke, baik, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.